لا إله إلا الله محمد رسول. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid At-Taubah yang insyaallah dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya yang begitu banyak diberikan kepada kita. Semoga kita mampu mensyukurinya dengan meningkatkan amal saleh, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara istiqamah dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada panutan dan teladan kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh kaum muslimin muslimat yang masih terus memperjuangkan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita bagian dari umatnya yang nanti di akhirat akan memperoleh syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan ini kita berada di bulan Rabiul Awal, ya, bulan yang dimana manusia penuh teladan, ya, manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Muhammad lahir. Bapak-bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itulah kajian pada pagi hari ini, ya, mengambil tema sentralnya adalah fikih Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti diharapkan dengan kajian ini kita akan terus menerus meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya sepakat bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia mulia, ya. Kemuliaan beliau dibuktikan dengan gema maulid, ya, di santero dunia, ya, pada bulan Rabiul Awal ini begitu luar biasa, ya.
kemudian mungkin juga HP kita, WA kita, Instagram kita, sampai Facebook kita pun ya diupload hal-hal yang terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau di sisi lain banyak para buzzer dan yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya sudah banyak yang berani mengkerdilkan dan bahkan menistakan ya, menghinakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan beliau ya ini ternyata bukan hanya diakui di dalam Islam saja, tapi kemudian para ilmuwan yang di luar Islam mengakui kehebatan dan kemuliaan beliau. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ya banyak memuji keagungan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak kita temukan salah satu ayat yang populer ya di surat Al-Qalam ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad, la'ala khuluqin 'azim. Ya, sungguh memiliki akhlak yang agung, akhlak yang besar, akhlak yang mulia, maksud dari ayat itu. Karena kemuliaan beliau, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah perintahkan langsung dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang tadi saya sebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu. Tentu ini adalah bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, liman kana yarjullah wal yaumal akhir, dan juga orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah ya pada hari akhirat nanti. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, inilah Quran menyatakan bahwa Nabi kita ya, memiliki akhlak yang luar biasa ya, keagungannya, dan karena akhlak ini pula lah maka kemudian ya beliau mampu merubah tatanan masyarakat yang jahiliyah ya, jahiliyah, masa kebodohan yang melanda bangsa Arab pada saat itu ya, dengan kemusyrikan yang mewabah di seluruh ya jazirah Arab pada saat itu ya, dan kemudian perbuatan-perbuatan tercela ya, kriminal, perkelahian antar suku, merendahkan derajat wanita ya, ini terjadi pada masa itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan akhlak yang beliau bawa ya, maka bangsa Arab yang dulunya jauh dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, atau mengenal Allah Subhanahu wa taala tetapi pengenalannya sudah banyak terkena pemahaman-pemahaman yang menyimpang ya. Jadi bangsa Arab sama-sama kita akui bahwa sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir ya, sudah mewarisi tradisinya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam ya, mereka sudah mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Namun seiring dengan perjalanan kehidupan yang begitu lama tidak turun wahyu di situ ya, akhirnya
kemusyrikan ya mewarnai ya atau kemudian mengalahkan tradisi tauhid yang telah dibangun oleh Nabiullah Ibrahim, sehingga muncullah banyak patung-patung yang ia sembah dan bahkan dari benda-benda yang lain yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan sesembahan. Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang mulia ini memang diciptakan ya, dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau lahir dalam kondisi yatim gitu ya, dalam kondisi yatim. Terus ada analisa sejarah yang kemudian menyatakan kenapa kok Allah takdirkan Muhammad dalam kondisi yatim, ya nggak punya bapak, bahkan nggak pernah lihat wajah bapaknya gitu. Nah, Bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah analisa sejarah mengatakan bahwa karena memang Allah hendak mendidik beliau sendiri gitu kan, supaya tidak dipengaruhi oleh orang-orang yang kuat yang ada dalam kehidupannya. Karena memang bangsa Arab pada saat itu ya, pengaruh kaum lelaki itu jauh lebih kuat ya dibandingkan dengan perempuan. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau dipersusukan ya kepada Halimah As-Sadiyah, dan dalam asuhan beliau ini maka kemudian datang dua orang malaikat yang kemudian membelah dadanya, mensucikan hatinya. Nah, sejak itulah maka kemudian dalam asuhan Halimah As-Sa'diyah itu akhirnya ya mengalami ketakutan karena adanya peristiwa itu, khawatir ya Muhammad ini nanti ada apa-apanya yang kemudian nanti akan dibunuh dan seterusnya, sehingga dikembalikan lagi. Nah, Bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam asuhan sang bundanya kembali secara optimal. Namun tidak lama ya, usia beliau kira-kira 6 tahun, maka kemudian ya Fatimah Aminah meninggal dunia. Nah, jatuh asuhan itu ya, kepada kakeknya ya, ini enggak secara kebetulan, artinya apa, memang orang-orang yang kemudian akan mempengaruhi karakter Nabi Muhammad SAW di masa kecil sedikit dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam asuhan sang kakek, Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kakek ini luar biasa dengan cucu itu. Apalagi ini cucu yang satu ini gitu kan, yang namanya Muhammad itu ya Abdul Muthalib ini menyayanginya melebihi dari yang lainnya. Bahkan ada tempat yang, atau boleh dikatakan ya, kursi kebiasaan yang diduduki oleh beliau ini buat mainan, padahal anak-anaknya pun nggak ada yang berani karena ketokohan beliau. Namun ini dibiarkan sang cucu sebagai kasih sayang yang luar biasa. Nah, Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dalam buayan sang kakek kurang lebih 2 tahun itu ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh sang kakek, yang pada akhirnya ya pengasuhan berikutnya adalah dalam asuhan sang paman yang bernama Abu Thalib. Pertanyaannya adalah, Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak paman yang beliau miliki, kenapa kok jatuhnya pilihannya pada Abu Thalib? Padahal ada Hamzah, ada Abbas ya, kemudian yang secara ekonomi lebih mapan. Nah, Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ternyata ahli sejarah kemudian menganalisa bahwa paman ini memiliki akhlak yang luhur gitu, disegani, ditokohkan dari sekian banyak pamannya. Dan sisi lain ya, beliau
secara ekonomi adalah paman yang banyak mengalami kekurangan. Ya, secara ekonomi tidak sebaik dengan paman-paman yang lain, yang pada akhirnya ketika orang yang dalam kondisi ekonomi kekurangan itu, maka kemudian ya tidak banyak intervensi terkait dengan kehidupan sang ponakan gitu ya. Nah, disibukkan dengan pengembalaan domba, kemudian akhirnya berdagang dan seterusnya. Nah, Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, almarhum Profesor Badri Yatim di sini sebagai penulis sejarah, beliau menyatakan inilah ya skenario rencana yang Allah lakukan terhadap Muhammad di saat kecil ini adalah dalam rangka ya mengintervensi, menjauhkan pengaruh-pengaruh ya dalam keluarganya yang begitu kuat terhadap kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa teladan yang dapat kita ambil dari uraian ini? Betapa pentingnya sebuah lingkungan untuk mengantarkan ya, generasi yang berkualitas. Ya, betapa pentingnya lingkungan ya untuk mengantarkan sebuah generasi yang berkualitas. Banyak yang kemudian generasi-generasi kita, anak-anak kita yang kemudian tergelincir dikarenakan lingkungan yang buruk ya. Nah, makanya sekarang solusi pendidikan saat ini itu salah satunya yang menurut saya cukup bagus itu ya yang boarding itu ya, yang dipondokkan anak sementara berpisah dengan orang tua, yang di sana kemudian anak-anak kita digembleng akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, Qur'annya, dan ilmu-ilmu syariah yang lainnya. Nah, Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kalau kita merujuk di dalam beberapa buku ya, apa namanya, salah satu buku yang ditulis oleh Dr. Syafi'i Antonio yang berjudul Muhammad Super Leader dan Manager ya. Muhammad Super Leader dan Manager. Muhammad itu adalah sebagai orang yang memiliki kemampuan leadership ya, dan kemudian manajerial yang bagus ya di dalam perjuangannya. Nah, hadirin, Bapak-bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tokoh-tokoh dunia yang hebat, tetapi kehebatannya tidak multi talent sebagaimana yang diraih, yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah Napoleon Bonaparte gitu kan ya, ketokohan hanya dalam bidang militer. Kemudian Mahatma Gandhi hanya bidang gerakan-gerakan sosial. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tulisan yang dikemukakan oleh Syafi'i Antonio ini, Nabi Muhammad adalah seorang pemuda yang sukses, gitu kan. Kesuksesan di saat pemudanya ini sampai gelar yang diberikan kepada Muhammad ini adalah gelar yang baik, Al-Amin. Coba nih pemuda-pemuda kita, anak-anak kita yang remaja dan pemuda, ini gelaran, panggilan, lakop-lakop yang buruk itu menimpa anak-anak kita ya. Namanya bagus-bagus diberikan oleh orang tua, tapi dipanggil dengan panggilan yang apa namanya, tidak sesuai. Nah, Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena memang Muhammad memperoleh gelar Al-Amin itu karena kepercayaannya yang luar biasa, amanah orangnya. Nah, ini dari masa mudanya saya sudah sukses. Kemudian selanjutnya, jangan dikira bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nggak sukses dalam berbisnis, dompleng dengan Khadijah sebagai istrinya yang secara ekonomi lebih mapan. Ternyata tidak ya, ternyata tidak.
Ya, Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang entertainment yang sukses, gitu ya. Salah satu indikator kesuksesannya apa diantaranya? Ketika beliau dipinang, dilamar Khadijah dan kemudian terjadilah pernikahan, maka mas kawin yang diberikan oleh Rasulullah kepada Khadijah itu nggak tanggung-tanggung itu kan, ya. Nah, jumlahnya fenomenal itu kan, berapa puluh onta itu yang kemudian dijadikan sebagai maharnya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa beliau secara ekonomi ya memiliki kemapanan sebelum menjadi nabi. Nah, Bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sukses sebagai entertainment. Nanti akan kita temukan bahwa Rasulullah dalam berdagang begitu jujur, lagi-lagi akhlak beliau yang begitu kuat itu sehingga mengantarkan kesuksesan pada aspek-aspek yang lainnya. Di sini adalah dalam kehidupan ekonomi. Ya, pedagang yang jujur yang saat itu sangat langka. Ya, sistem ribawi, ya, sistem gharar, sistem apa namanya dengan bisnis yang ada unsur penipuan di sana melanda bangsa Arab. Ini Muhammad tampil berbisnis dengan begitu jujurnya, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Nah, Bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya ya, beliau sebelum menjadi nabi, sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum malaikat Jibril datang menemuinya di Gua Hira, ya, sudah mulai melihat situasi kondisi bangsa Arab pada saat itu, ya, bangsa yang tadi dilanda dengan jahiliyah, ya, kebodohan, kebobrokan moral itu membuat dia merasa gundah. Ya, beliau merasa gundah. Apa kegundahan beliau, Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Beliau sering mengasingkan diri, atau dalam bahasa Arabnya disebut tahannuts, berkholwah, mengasingkan diri, menyepi dalam rangka merenung, melakukan perenungan. Di mana dilakukan? Di gua, ya, di gua yang gelap, yang saat itu belum ada listrik, ya, belum ada lampu, ya, yang proses penyalaannya begitu susah. Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, beliau melakukan yang namanya kholwat, ya, tahannuts, menyepi, melakukan perenungan terhadap persoalan yang terjadi pada bangsa Arab pada saat itu. Nah, kadang beberapa hari gitu kan, membawa bekal untuk melakukan tahannuts atau khulwat itu. Nah, Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puncaknya adalah ya, Rasulullah ya melakukan yang kalau orang Buddha bilang semedi itu, ya, prosesnya cukup lama, ya. Bahkan di tafsir Al-Amanah, ya, itu di sana disebutkan bahwa 40 hari sebelum turunnya wahyu itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya lebih intensif meninggalkan rumahnya, meninggalkan Khadijah, dan kemudian melakukan tafakkur. Nah, pada puncaknya 17 Ramadan datanglah malaikat Jibril dan kemudian menemui beliau, ya, dan kemudian turunlah wahyu yang pertama. Nah, Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika turun wahyu yang pertama ini, ya, dan kemudian beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya merasa ketakutan yang luar biasa, situasinya dalam kondisi dingin, ya, yang mencekam dan gelap itu, maka kemudian beliau sampai keringatnya keluar saking takutnya yang luar biasa, tidak pernah berjumpa dengan makhluk yang pernah dijumpainya sebelumnya, yaitu malaikat Jibril itu. Nah,
Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan turunnya wahyu ini maka beliau bukan hanya sebagai pedagang, pebisnis, akhirnya beliau mendapatkan amanah yang berikutnya, yaitu sebagai dai, ya, sebagai da'iyan ilallah, yang seorang yang mengajak kepada kebenaran, yang tadinya hanya menyepi, ya, merenungkan, tafakur, akhirnya di sini punya tugas untuk mengajak manusia ke jalan yang benar, minal zulumati ilan nur. Beliau sebagai nabi yang menerima informasi dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian untuk disampaikan kepada umat. Ya, sebagai rasul, ya, beliau sebagai utusan Allah untuk menyelamatkan akhlak manusia dari keterpurukan. Nah, Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti yang berikutnya beliau sukses, ya, sebagai seorang dai, ya, jadi bukan hanya sebagai pedagang yang sukses, ternyata sebagai dai pun dai yang sukses, ya, karena memang betul-betul dilakukan secara ikhlas dengan sentuhan akhlak mulia tadi, ya, sekali lagi adalah sentuhannya adalah melalui akhlakul karimah, ya, akhlakul karimah. Kalau mungkin bahasa sekarang ada revolusi mental, kayak, ya, revolusi akhlak dan seterusnya. Nah, Rasulullah, ya, melakukan itu, ya, sebagai senjata utama, ya, di dalam membangun masyarakat, ya, Arab pada saat itu. Nah, Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya nanti beliau berdakwah, ya, di Mekah itu kurang lebih 13 tahun, kemudian di Madinah nanti kurang lebih, ya, 9 tahun. Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, waktu yang sangat singkat dakwahnya beliau, yaitu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan 22 hari, angka yang indah, ya, angka 2 yang muncul di sana. 22 tahun 2 bulan 22 hari, atau kurang lebih 23 tahun lah, ya, mampu memoles, merubah bangsa Arab, ya, yang tadinya biadab menjadi bangsa yang beradab. Nah, ini dengan sentuhan dakwah beliau, ya, periode Mekah yang memakan energi yang luar biasa, ya, harta, ya, jiwa banyak yang terkorbankan, yang pada akhirnya beliau hijrah ke Madinah, dan di Madinah tumbuhlah, ya, diterimalah Islam, dan bergerak di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membangun tatanan, ya, kehidupan yang bermartabat. Nah, Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lagi-lagi di sini adalah akhlak yang beliau bawa, ya, akhlak yang ditanamkan dengan baik, ya, kepada umat Islam pada saat itu. Nah, Bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, ya, bukan hanya sebagai dai saja, bukan hanya sebagai rasul saja, tetapi beliau juga sebagai didaulat sebagai pemimpin bangsa. Ya, saat itu di Madinah itu ada beberapa komunitas, ada Yahudi, ada Nasrani, ya, ada umat Islam, dan ada orang yang masih menyembah kepada berhala, sebagian kecil. Nah, tapi itu semua, ya, dengan masyarakat yang plural, ya, beragam, Rasul mampu tampil menjadi seorang pemimpin yang mengayomi. Ya, nah, ini sebagai bukti juga, Bapak-bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepemimpinan Rasulullah, ya, diterima oleh semua kalangan, ya, dan sebagai bukti bahwa ketika seorang pemimpin itu kemudian melakukan kepemimpinannya dengan landasan Quran dan Sunnah atau Syariah, maka, ya, kepemimpinannya akan membawa kedamaian. Tak satu pun kelompok minoritas yang kemudian dipinggirkan, ya, Yahudi Nasrani masih
berperan di situ dan dilindungi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang menyakiti orang zimmi, maka hakikatnya dia adalah menyakitiku, gitu kan kata Rasul seperti itu. Nah, Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian terbuktilah bahwa tidak ada istilah intoleran, ya, radikal, ekstrim dan seterusnya ketika yang memimpin itu adalah umat Islam. Dan memang ini kemudian dilanjutkan kepemimpinan Rasul meninggal dunia, Abu Bakar, Umar, Uthman, sampai kemudian Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, tampil para pemimpin yang hebat, ya, yang dimana mengayomi seluruh kelompok, ya, mengayomi seluruh komponen masyarakat yang beragam, termasuk keragaman agamanya. Nah, Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ya kesuksesan beliau di situ, ya berarti nambahkan, ya, tadinya sebagai nabi, sebagai pemimpin, sebagai penyebar agama, dai, maka sebagai pemimpin negara. Dan beliau pun menjadi pemimpin negara yang sukses, ya, membangun masyarakat Madinah yang bersuku-suku, yang banyak ragam sukunya, ada Yahudi, ada Nasrani, tapi kemudian bisa diatur, dimanage oleh Rasulullah dengan baik. Nah, kehebatan beliau ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, ternyata diakui pula oleh, ya, ilmuwan barat. Salah satunya adalah ada penulis buku 100 tokoh dunia yang bernama Michael Hart. Ya, beliau menulis buku dengan sebuah penelitiannya tentang pemimpin yang berpengaruh, ya, pemimpin dunia yang paling berpengaruh, gitu kan, yang pengaruhnya itu luar biasa. Ya, ternyata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, diletakkan pada nomor 1, ya, pemimpin yang paling berpengaruh, ya, dan kemudian mampu memimpin dengan sukses. Nah, ini diakui oleh Michael Hart, ya. Nah, Bapak-bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, apa yang ditemukan oleh beliau ini kemudian terbukti saat ini. Orangnya udah meninggal, ya, 15 abad lebih, ya, yang lalu, tetapi kemudian namanya terus bergema, ya. Nah, bahkan ini sudah berapa masjid, majelis taklim, kantor dan seterusnya yang kemudian menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk upaya untuk menggali sunnahnya kembali. Nah, bagaimana fikihnya secara ini, Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Memang peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terjadi pada masa Rasul dan para sahabatnya. Ya, kejadiannya justru sudah begitu lama setelah Rasulullah meninggal dunia, tepatnya pada masa Daulah Fatimiyah. Ya, ada seorang pemimpin yang bernama Muiz Lidinillah. Dah disitulah, ya, apa namanya, peringatan Maulid mulai diadakan. Jadi Muiz Lidiniyah Daulah Fatimiyah itu sebenarnya haluannya Syiah, ya. Dan kemudian bagaimana dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah pernah menyelenggarakan untuk pertama kalinya itu di Irak, itu justru di Irak. Nah, di sana kemudian diselenggarakanlah lomba, ya, untuk menyemarakkan peringatan Maulid, ya, itu, ya. Nah, dikarenakan umat Islam pada saat itu sudah terlihat lesuh, terlihat nggak bergairah, ya, jihadnya itu banyak yang mengalami penurunan, ya, semangat umat banyak yang mengalami penurunan. Nah, Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ini untuk membangun, mendongkrak, ya, semangat umat Islam, ya, untuk bisa bangkit melawan orang-orang kafir pada saat itu.
Nah, Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satunya ada ide gagasan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat itu digerakkan, ada lomba yang dilakukan. Apa lombanya? Di antaranya menulis syair-syair tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau. Ya, dari lomba itu maka muncul syair-syair yang indah, ya, yang dibukukan. Ya, ada Dhiba, ya, ada juga Barzanji. Nah, ini Barzanji yang ditulis oleh Muhammad Ar-Barzanji, yang kemudian kalau orang Betawi nyebutnya sebagai rawi, ya, itu sesungguhnya karya yang terbaik pada saat itu, ya. Nah, yang isinya apa? Ya, banyak solawatnya, ya, banyak mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada akhlak beliau yang kemudian, ya, dicantumkan. Salah satunya namanya di kitab Al-Barzanji itu yang ditulis oleh Muhammad Al-Barzanji. Di sana ada wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Itu ada kalimat seperti itu. Dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syadidal haya, ya, sangat pemalu, wat tawadhu, dan kemudian beliau sangat rendah hati. Wah, walaupun beliau nabi, beliau pemimpin, tapi beliau sangat rendah hati. Akhlaknya begitu mulianya, cintanya kepada umatnya begitu luar biasa. Ini terbukti saat beliau hendak meninggal dunia, saat sedang sakratul maut yang menimpa beliau, ya, menanyakan kepada Jibril, tolong ini rasa sakit dari sakratul maut itu jangan ditimpakan kepada umatku ya Jibril. Ya, cukup saya saja yang tertimpa begini begitu dahsyatnya daripada sakratul maut. Ya, sampai seperti itu cintanya Rasulullah. Ya, saat jelang meninggal dunia pun yang terucap dari mulutnya, beliau mengucapkan ummati, 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 bagaimana umatku nanti. Ya, beliau cinta kepada kita. Nah, yang jadi persoalan adalah kita yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu cinta nggak sama beliau. Nah, maka tidak ada manfaatnya, atau kemudian peringatan maulid ini kemudian dilakukan begitu hebohnya, itu sia-sia sekiranya kemudian dari peringatan maulid itu tidak melahirkan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Wah, saat maulidnya begitu semaraknya, ya, konsumsinya, gemah sholawatnya begitu luar biasa, habis itu sampai malam, bahkan tengah malam, begitu subuh yang jamaah cuma 3 orang 4 orang. Nah, ini sangat kontras sekali. Ya, nah, bagaimana meneladani akhlak Rasulullah? Saya tutup dengan ayat surat Ali Imran ayat 31, ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ya, wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, ya, jika kita cinta sama Allah, buktinya apa? Ya, cinta kan perlu bukti, gitu kan? Apa buktinya? Fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad. Ya, jadi kalau kita cinta Allah, ingin meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala, kata kuncinya adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sinkron dengan ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan, surat Al-Ahzab ayat 21, ya, patutlah Rasulullah dijadikan sebagai suri tauladan, sebagai bentuk tadi mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teladan hidup, apa teladan hidup? Ya, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, ya, dalam berbagai hal. Apa-apa yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya kita jadikan sebagai panduan, sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Ya, nah, Bapak-bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua,
ya, karena ternyata Allah dan para malaikatnya itu juga bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya. Jadi Allah dan para malaikat itu bersolawat mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kita pun dianjurkan, diperintahkan untuk memperbanyak solawat sebagai bagian daripada cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. So, minimal mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, gitu ya. Atau mau selawatnya agak panjang juga boleh, Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammad juga boleh, tambahin dengan keluarganya, gitu kan. Nah, ini adalah perintah Allah, ya, perintah Rasulullah, ya. Dalam Quran maupun hadis kita dianjurkan untuk memperbanyak solawat, ya. Nah, tidak cukup dengan solawat. Tadi yang pertama itu penting juga, yaitu menteladani akhlak beliau dalam kehidupan kita. Karena tadi di bukunya Syafi'i Antonio itu multi talent, ya, Muhammad super leader, super manager itu kan. Maka dalam kehidupan kita mari kita terapkan, ya. Kalau kita sebagai pedagang, Rasul juga pedagang, pebisnis. Kalau kita sebagai dai, ya, yang menyampaikan kebenaran, Rasul juga sebagai dai. Kalau kita diberikan amanah jabatan sebagai pemimpin, entah itu pemimpin perusahaan, pemimpin bangsa dan negara umpamanya, nah, Rasul pun pernah menjadi memimpin bangsa Arab. Itu karakter beliau kita ambil, ya, dalam melakukan, ya, membangun tatanan masyarakat kehidupan ini. Nah, Bapak-bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seluruh hamba-hamba Allah dengan berbagai macam profesinya kemudian menteladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, insya Allah, ya, akan meraih kesuksesan, menebarkan kesuksesan, ya, dan juga akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan, ya, Rabiul Awal sebagai hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk hari wafatnya, ya. Jadi bukan hanya lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal, tapi wafatnya pun pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini akan menyentuh kesadaran kita menjadi hamba-hamba Allah yang berteladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Ustaz Amin. Seperti biasa dilakukan sesi tanya jawab nanti dikoreksi pertanyaannya nanti dijawab sekaligus. Semoga cepat saja yang mau bertanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi di awal disampaikan oleh Ustadz bahwasanya Rasulullah ini merupakan uswatun hasanah. Kemudian mulai dari kelahirannya, saya begitu tadi disampaikan itu, saya membawa langsung terbawa pemikiran saya waktu masih kecil. Jadi waktu itu kelas 5, kelas 6 diulang sama guru agama saya namanya Pak Ustadz Hamdan itu. Jadi terngiang itu sampai sekarang. Itu sampai 571 tahun. 571 atau tersebut tahun gajah. Nah, bahkan orang barat saja, ya, menulis buku tadi sampai itu urut-urutan suatu kepemimpinan itu Rasulullah nomor 1. Ada orang barat itu. Nah, terkait dengan itu, ya, maka kenapa, ya kan,
sekarang ada suatu kelompok, ya mungkin bisa dikatakan suatu kelompok, ya, itu seakan-akan tadi disampaikan ingin istilahnya istilahnya ingin supaya Nabi Muhammad ini sudah nggak ada namanya lagi lah, seakan-akan seperti itu. Bahkan mungkin tadi dikatakan suatu buzzer yang ya, menjelekkan dan lain sebagainya. Bahkan bisa dikatakan mungkin hal ini bid'ah. Ya tentunya Rasulullah tidak akan memperingati dirinya sendiri, maka diperingati oleh kaumnya. Nah, pertanyaan saya, nah mohon atau pencerahan terkait dengan itu yang pertama. Kemudian juga saya pernah mendengar juga waktu masih kecil itu, bahasanya kenapa diasuh oleh pamannya Abu Thalib, nah seperti itu. Nah dulu itu ada mereka orang Arab itu juga ada suatu peperangan sendiri sebelum Rasulullah, perang antara suku. Nah waktu itu disampaikan, ya, bahwasanya ada peperangan waktu diasuh oleh pamannya itu, kemudian si Nabi Muhammad ini itu ikut perang, sehingga sampai anak kecil katanya kan itu ikut aja itu kan, maka dipanahlah anak kecil itu selalu mengambilin panah. Jadi kalau seandainya pamannya misalnya mau dipanah, dia yang di depan. Nah panah itu ceritanya ini, panah itu langsung nancep di depannya, maka diambillah. Anak kecil itu katanya kan. Terus akhirnya dipanah terus lah intinya. Nah terkait dengan itu artinya beliau ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mukjizatnya daripada Nabi Muhammad ini ada Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya waktu itu juga mendengar diceritakan oleh bahwasanya Al-Qur'an ini merupakan suatu firman Allah SWT dan mukjizat dan tinggi, ya, nilainya Al-Qur'an itu, ya. Tapi nun sewu ini pertanyaan saya agak monohoknya, kenapa firman Al-Qur'an, ya, yang tinggi nilainya ini nun sewu ini masih ada, ya, nun sewu nih Ustadz aja membawa Al-Qur'an ditenteng begini, bahkan taruh di bawah di sini, kan di bawah lebih rendah daripada kita, gitu kan. Nah, ini saya mohon penjelasan lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Lanjut yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya simpel aja biar nggak ngebulet ya. Jadi biar nggak termehek-mehek gitu. Gini Pak Ustadz, tadi menurut Sirah Nabawiyah itu yang dijelaskan Pak Ustadz itu tentang turunnya ayat, kalau nggak salah lagi tentang Jibril memberitahu suruh membaca Iqra, itu ayat daripada untuk dia menjadi nabi Pak Ustadz kalau nggak salah lagi ya. Itu ayat 5 ayat kalau nggak salah lagi surat Iqra. Terus yang saya pertanyakan nih, yang kedua turunnya perintah dai, turunnya perintah dakwah. Ini mungkin apakah apa ayatnya dari kan biasa kalau ada perintah pasti ada ayatnya turun. Nah itu pertanyaan kedua Pak Ustadz, pertama Pak Ustadz. Terus yang kedua ini tadi judulnya Pak Ustadz bilang fikih tentang Maulid Nabi. Kalau bicara fikih pasti ada haram, ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Nah ini tolong penjelasannya,
apabila tidak dibolehkan di mana tidak dibolehkannya, apabila dibolehkannya di mana dibolehkannya. Apakah ada rujukan juga di dalam Al-Qur'an atau tadi yang dikumpulkan untuk supaya orang-orang berlomba syair atau apa. Selain itu ada nggak di Al-Qur'an mungkin ada sedikit keterangan tentang Maulid Nabi gitu. Ya, dua pertanyaan itu Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain lagi? Biar digabung sekalian. Oke, kalau nggak ada, kita coba untuk memberikan pandangan ya terkait dengan tanggapan ataupun pertanyaan tadi. Yang pertama, sekarang ini ada kelompok yang ingin ya menghilangkan ya menyingkirkan Nabi kita Muhammad SAW dari aspek kenabiannya, ajarannya dan seterusnya ya, dengan adanya penistaan-penistaan, penghinaan-penghinaan yang semakin berani gitu kan. Nah, Bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi upaya untuk menghinakan Nabi itu ya dari sejak awal ya sudah muncul itu gitu kan. Ketika beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya menjadi orang baik gitu kan, akhlaknya mulia, maka dikenal Al-Amin gitu kan ya. Bangsa Arab kemudian nggak ada masalah gitu kan, tetapi begitu beliau mengajak kebenaran kepada para tokoh yang mereka sudah nyaman dengan itu gitu kan, nah baru di situ terusik yang upaya untuk menghabisi Nabi ya dengan berbagai ragam cara, dari cara yang kecil sampai kemudian cara yang paling besar untuk menyingkirkan beliau. Nah, itu sudah terjadi sejak zaman awal beliau mengajak kebenaran. Ini memang sebuah konsekuensi resiko bahwa ketika kita mengajak kepada kebenaran ya pasti di sana mengundang resiko yang besar gitu kan. Ketika sudah amar ma'ruf nahi mungkarnya di sana ya, kalau sekarang mungkin bisa dipenjarakan, bisa dipersekusi ya, bisa difitnah sedemikian rupa dengan beragam fitnah, apalagi zamannya zaman buzzer ya, zamannya zaman hoax gitu kan. Nah, ini pasti akan menerima itu ya sebagai bentuk ujian bagi orang-orang yang beriman. Nah, Bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menyikapi ini semua ya, atau mungkin dari lebih jauh, kenapa kok bisa terjadi seperti itu ya, ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi yang pertama karena mereka tidak paham ya, terbawa ya oleh situasi kondisi yang kemudian dia harus berbuat seperti itu, atau kemudian faktor yang keduanya karena memang dunia yang menjadi orientasi utama dia gitu kan ya. Ini para buzzer yang melakukan perbuatan-perbuatan yang hina itu sungguhnya ya mereka bukan bergerak sendiri, ada yang bayarin dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi orientasi dunianya dia lebih kuat ya dibandingkan akidah ya, dibandingkan ibadah, dibandingkan agama yang ia anutkan begitu. Nah, Bapak-bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan hal ini tentu yang pertama ya sabar itu harus menjadi kunci utama menghadapi itu semuanya, jangan terprovokasi. Kemudian yang kedua ya harus melakukan sebuah perlawanan. Perlawanannya gimana? Kalau mereka menghinakan Nabi dengan sedemikian rupa masifnya gitu kan, maka melalui apa mereka lakukan? Ya Twitter, melalui Facebook, melalui Instagram. Nah, coba kita tampilkan ya, tulis tentang kehebatan akhlak Rasulullah ya di Facebook kita, di WA kita dan seterusnya, kirim, upload gitu kan. Ini sebagai bentuk tandingan
ya terhadap kemungkaran yang mereka bangun. Ya, jadi sekarang eranya era seperti itu, ya kan. Makanya yang punya kemampuan menulis, yang punya kemampuan membuat narasi, tulis narasinya, ya, tanpa harus menjelek-jelekkan dia yang melakukan kejelekan itu, tanpa harus kemudian kita melakukan sesuatu dengan emosi gitu kan. Tetapi yang ditampilkan adalah kita lawan informasi opini-opini itu dengan opini yang sesungguhnya yang benar, ya. Makanya tangan kita gunakan, yang punya kemampuan menulis tulis di sana, ya, untuk mengkanter ya informasi-informasi yang menjelekkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu barangkali ya. Kemudian yang berikutnya di sini, Quran adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan kemudian untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, sekarang masih banyak orang-orang yang kemudian tidak menghargai Al-Quran dari sisi fisik mushafnya. Nah, ini juga menjadi tugas kita untuk mengingatkan. Memang sebaiknya, ya, seharusnya Al-Quran itu mushafnya pun dimuliakan, gitu kan. Bahkan di kitab-kitab klasik itu sampai ada urutan, kalau ada buku-buku yang lain, kitab-kitab bahasa Arab dan seterusnya, mana yang didahulukan, yang paling atas itu adalah mushaf Al-Quran. Nah, baru bawahnya kitab-kitab yang lainnya. Sampai seperti itu ulama dalam mengagungkan, ya, Al-Quran. Nah, cuman kadang mengagungkan yang seperti itu, tetapi kemudian hanya sampai di situ. Nah, ini yang belum benar pula, ya. Mengagungkan fisiknya, mushafnya ini luar biasa, tapi mushafnya jarang dibaca, ya, jarang dipelajari isi kandungannya, tafsirnya pun nggak dipelajari, sehingga antara isi Quran dengan apa yang menjadi amalan kita, perbuatan kita nggak connect. Nah, ini yang jadi masalah kita yang paling besar saat ini. Orang banyak mencium mushaf Al-Quran, menghargai Al-Quran sedemikian rupa secara mushafnya, tapi perilakunya, ya, jauh dari Al-Quran. Ini problem yang besar, ya, yang harus kita inikan, ya, kita harus lakukan, ya, kita lakukan dakwah untuk itu. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan Pak Uud tadi terkait dengan dia, ya. Terkait tarikh tadi itu, waktu itu kan zamannya kecilnya Rasulullah itu kan memang ada perang tarikh nih, ya. Mohon mungkin pencerahan. Ya. Rasul itu Muhammad waktu muda memang pernah terlibat dalam pertempuran perang Fajar, ya, perang Fijar itu kan. Nah, jadi di sana apa peran Nabi? Beliau sebagai akomodasi, bidang akomodasi, ya, atau kemudian palang merahnya lah pada saat itu. Terlibat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kisah-kisah yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau yang tadi ada di panah dan seterusnya, saya masih perlu cross check lebih jauh ini kuat atau tidak dari sisi referensinya, gitu ya. Nah, itu dulu. Nah, jadi tapi yang jelas muda beliau, kecilnya beliau, ya, remajanya beliau sudah banyak berkontribusi dalam hal-hal yang positif. Salah satunya dalam perang yang terjadi pada saat itu, beliau melakukan terlibat dalam hal yang sifatnya akomodasi, ya. Ya, silakan. Waktu kecil pun Nabi Muhammad dikejar-kejar kalau nggak salahnya, sama mau dibunuh sama kaum Abasa, suku Abasa. Oh, ya. Suku Abasa, sampai Halimah melindungi sampai hilang di bukit. Betul. Iya. Sejak kecil beliau emang udah mau dibunuh gitu. Ya, jadi itu pun kemudian nanti disampaikan ketika ketemu dengan pendeta yang dia ahli kitab, ya, begitu mau diajak dagang, maka kemudian wah ini akan berbahaya ini, ya, bisa jadi akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang ketika menemukan ini calon nabi, gitu kan, ya, mereka nggak suka
maunya nabinya itu ya nabi yang terakhir yang ditunggu-tunggu itu adalah dari golongan ya mereka, dari golongan Yahudi. Kok ternyata ini dari suku Arab ya kan, dari keturunan Nabi Ismail gitu kan, yang membuat mereka tidak suka. Makanya dibawa pulang oleh Abu Thalib akhirnya kan gitu kan, dalam kisahnya seperti itu. Nah kemudian terkait dengan dakwah, memang untuk turun ayat yang pertama belum ada perintah dakwah, tapi kemudian begitu ayat yang berikutnya dari mulai surat Al-Mudaththir ya, Al-Mudaththir segitu, supaya Rasulullah bangun, kum fa'anzir, supaya memberikan peringatan. Ini sudah mulai itu. Nah kemudian nanti puncaknya Rasulullah diperintah fasda' bima tu'mar ya, wa'rid 'anil jahilin, supaya menyampaikan dakwah itu secara terang-terangan gitu ya. Nanti di surat Al-Mudaththir. Kemudian yang berikutnya terkait dengan fikih Maulid Nabi. Nah memang peringatan Maulid Nabi pada masa Rasulullah tidak terjadi, sahabat tidak terjadi, tabi'in tidak terjadi, itu jauh setelah Rasulullah meninggal dunia. Tadi masa Daulah Fatimiyah ya itu sudah ratusan tahun setelah Rasulullah meninggal dunia, yang motivasinya tadi umat Islam mengalami kelesuhan ya, sikap yang makin jauh daripada Al-Quran ya, dari apa yang dituntut dengan oleh Nabi. Bisa jadi itu karena dia nggak kenal bagaimana perjuangan Nabi, maka perlu digarap itu ya, dengan cara memperingati Maulid Nabi. Jadi ini ijtihad yang dilakukan oleh ulama pada masa itu ya, dan kemudian menjadi kultur budaya yang sudah beratus-ratus tahun sampai sekarang. Nah bagaimana persoalan budaya kultur ya, kultur budaya itu kalau dalam bahasa usul fikihnya Imam Syafi'i itu namanya uruf. Kebiasaan itu bisa menjadi metodologi hukum ya, selama urufnya itu, kebiasaannya itu adalah kebiasaan yang baik ya. Makanya maulid tidak ada masalah selama di dalam maulid tidak ada kemusyrikan, tidak ada kemaksiatan, tidak ada israf yang berlebih-lebihan, tidak ada tabdzir, kemubadziran ya. Itu semua adalah hal-hal yang dilarang di dalam Islam, yang tidak boleh masuk di dalam apapun perbuatan yang kita lakukan. Jadi kalau maulidnya umumnya ada baca sholawat ya tidak ada masalah, itu baca sholawat juga diperintahkan. Maulidnya dengan ada ceramah, kajian, itu juga memang diperintahkan itu kan. Tapi kalau maulidnya sambil jogetan, sambil ada mabukannya, sambil ada hiburan, yang itu hiburannya pun ya di sana banyak mendatangkan kemaksiatan, ini yang harus diberantas ya, yang harus diluruskan. Masih ingat ya Pak Ustadz tahun hijrahnya tahun berapa itu dimulainya itu? Imam dan para itu dimulainya adanya peringatan tahunnya tahun nanti kita ini saya share ya, nanti ada analisa tahun 700-an ada sekian ya. Baik, sampai di sini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ustadz Amin. Nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.